Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para dewan penguji, promotor dan co-promotor, alhamdulillah hari ini kembali lagi bersua di forum virtual untuk melaksanakan salah satu kegiatan akademik, yakni ujian disertasi uh, tertutup. Ya. Insya Allah hari ini bisa berjalan yang baik dan selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Mei 2024, ujian tutup disertasi atas nama Sudirman, NIM 2213700028, dengan Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Haji Tebroni MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sirdang MS, Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI, penguji dan promotor Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad MAG, Bapak Dr. HM Nasir SMPD sebagai penguji dan kopromotor 2 dan saya sendiri sebagai penguji dan kopromotor 1. Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, Saudara Promopendus yang kami banggakan, untuk mengefisienkan waktu, maka marilah kita membuka ujian tutup disertasi pada kesempatan ini dengan bersama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Promopendus untuk menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi dalam ujian hasil, bagaimana progres koreksinya, perbaikannya, dan tidak sampai atau tidak lebih dari 15 menit. Untuk itu dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dewan Penguji Utama 1, Profesor Dr. Haji Tebroni MSI. Yang kami hormati Bapak Dewan Penguji Utama 2, Profesor Dr. Haji Muhammad Sirdang MS. Yang kami hormati Dewan Penguji Utama 3, Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI. Yang kami hormati pula penguji sekaligus promotor kami, Profesor Dr. Haji Ambu Asem AG. Yang kami hormati penguji dan kopromotor 1, Dr. Abdul Halik MPDI. Dan yang kami hormati Bapak Dewan Penguji sekaligus promotor 2, Dr. Haji M. Nasir MPD. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini, diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dalam melanjutkan salah satu kewajiban kami sebagai mahasiswa untuk dalam hal untuk penyelesaian. Jadi sebelumnya kami izinkan kami untuk menyampaikan tentang judul dengan pemaparan singkat dari disertasi kami. Jadi adapun judul dari disertasi saya yaitu model pendidikan multikultural di pesantren di Kabupaten Pulau Limandar. Jadi sebelumnya di pemaparan kami di ujian hasil dalam hal ini di pertanggal 5 Desember 2023 itu ada beberapa masukan dari Dewan Penguji dan koreksi dari Dewan Penguji. Pertama mungkin kembali saya koreksi sebelumnya di rumusan masalah yang awalnya menggunakan kata paradigma itu kami sesuai dengan ajaran dan saran dari Dewan Penguji, maka saya mengganti dengan menggunakan kata pemikiran. Ini mungkin yang pertama dari yang ingin saya sampaikan di ujian hasil ini. Dan adapun beberapa dari koreksi Dewan Penguji yang lain mungkin dalam hal persoalan penulisan juga sudah kami rekomendasikan untuk perbaikan.
Yang lebih mencolok dalam hal masukan dari Dewan Penguji di ujian hasil itu khususnya di dalam persoalan klasifikasi tentang pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pulau Limandar. Jadi sesuai dengan saran dan masukan dari Dewan Penguji di ujian hasil itu, yang pertama bahwa di pondok pesantren di Kabupaten Pulau Mandar itu yang berjumlah sebanyak 29 itu diminta untuk mengklasifikasikan sesuai dengan model pembelajaran yang ada di pesantren di Pulau Mandar. Jadi hal ini sudah saya cantumkan di bab sedikit di hasil itu sudah kami cantumkan kembali sesuai dengan rekomendasi dari saran perbaikan Dewan Penguji itu di halaman 119. Jadi di situ kami sudah membuatkan tabel di masing-masing klasifikasi model pendidikan yang ada di pesantren yang ada di Kabupaten Pulau Mandar sesuai dengan rujukan dari undang-undang pesantren yang dari dasarnya kami itu mengambil dari rujukan undang-undang pesantren untuk menyesuaikan dengan model klasifikasi yang ada di Kabupaten Pulau Mandar. Jadi dari 19 pondok pesantren itu di situ yang pertama bahwa pondok pesantren pertama itu ada di Pondok Pesantren Salafiyah Parape itu menggunakan model pendidikan muadalah. Jadi dari klasifikasi yang ada di Pondok Pesantren Kabupaten Pulau Mandar, khususnya dalam model pendidikan itu ada 2 pondok pesantren yang menggunakan pendidikan dinia formal, PDF istilah dalam undang-undang pesantren itu, yaitu pendidikan dinia formal yang kekhususannya mereka itu menggunakan pembacaan dalam pembacaan kitab kuning. Gitu. Yang kedua itu ada 3 pondok pesantren yang menggunakan pendidikan muadalah. Pendidikan muadalah ini itu menggunakan model kurikulum yang berbasis kepesantrenan. Sedangkan dari beberapa pondok pesantren lain itu menggunakan dirasa Islamiyah dengan pula pendidikan muallimin, yaitu menggabungkan antara persekolahan dengan kemadrasahan dengan kepesantrenan. Jadi itu sesuai dengan saran dari Dewan Penguji di hasil kemarin yang beberapa. Jadi sebagai singkat dari kami bahwa dari beberapa metode atau model pendidikan di pesantren, khususnya model pendidikan multikultural, itu ada beberapa kategori-kategori, khususnya mungkin kami akan merekomendasikan untuk model pendidikan pesantren model multikultural itu nantinya dia adalah berbasis dia modelnya berbasis debat ya, debat karena kami melihat memang meskipun di salah satu pondok pesantren di Pulau Limandar itu ada menggunakan sistem debat, tapi dia belum memaksimalkan dalam hal persoalan melibatkan seluruh santri. Jadi dalam hal persoalan ini kami melihat bahwa metode debat dalam persoalan model pendidikan multikultural ini dia sangat efektif ketika dalam hal ini mengangkat situasi-situasi dalam perdebatan yang dalam hal ini mengambil dari beberapa masalah-masalah khususnya dalam persoalan yang multikultural ya, persoalan-persoalan perbedaan mungkin dalam persoalan budaya dan sebagainya yang diangkat dalam sebuah debat itu, sehingga dalam hal persoalan model persoalan debatnya akan ditampilkan dalam 2 opsi, yaitu menggunakan model pro dan kontra untuk bisa menjadikan masing-masing untuk saling memahami, mempertahankan masing-masing pemahaman tentang persoalan budaya atau persoalan-persoalan yang kultur yang akan diangkat di dalam kepesantrenan itu sendiri. Jadi di beberapa khususnya mungkin dari jawaban dari rumusan masalah kami bahwa di pesantren yang ada di Kabupaten Pulau Limandar itu berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti pada umumnya itu merupakan pesantren yang kombinasi atau campuran antara pesantren tradisional dengan modern. Jadi sehingga dalam hal persoalan penelitian ini dari 29 pondok pesantren yang ada kami memfokuskan kepada 3 pondok pesantren yang ada karena setelah melihat bahwa dari 29 pondok pesantren mengambil dari 3 pondok pesantren ini sudah terwakili dari beberapa pondok pesantren yang ada. Yang pertama itu adalah di Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Ini adalah pondok pesantren yang masih sangat klasik ya, masih menggunakan metode Sroga dan sebagainya. Itu salah satu pondok yang kami ambil. Yang kedua, ada pondok pesantren modern, Al-Ikhlas modern, ini menggabungkan antara modernisasi pembelajaran dan model-model
yang lainnya, sehingga kami juga mengambil dari Pondok Pesantren Modern. Dan yang ketiga itu mengambil dari Pondok Pesantren Al Ihsan di Dei Kanang, sehingga pondok pesantren ini berada di posisi tengah ya, berada di posisi tengah, dia menggunakan klasik juga tidak terlalu tradisional, tidak terlalu modern juga seperti itu, sehingga kami mengambil dari tiga pondok pesantren yang ada di Pulau Wali Mandar. Sehingga jadi kembali kami menyampaikan bahwa sistem atau pesantren tidak hanya berkutat pada pengajaran sistem pondok, tetapi juga kemadrasahan dan kesekolahan tadi yang awal yang kami sampaikan, bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Pulau Mandar tentu mengacu pada sistem penyelenggaraan pesantren asal dari tempat belajar para pendiri. Jadi lebih banyak keikutan peserta pesantren ini sesuai dengan pendiri-pendirinya, khususnya mungkin dalam persoalan-persoalan dari mana sebelum-sebelumnya. Jadi dalam hal persoalan pengembangan mandiri, pengembangan pesantren, sehingga sistem yang baku dalam pesantren itu masih tetap berlangsung. Salah satu sistem yang dimaksud di sini adalah sistem pembelajaran ya, baik sistem non klasikal maupun klasikal. Jadi sistem non klasikal merupakan sistem yang digunakan pada pembelajaran kepesantrenan, sedangkan sistem klasikal digunakan pada pembelajaran kemadrasahan atau kesekolahan. Sehingga sebagian besar pesantren di Kabupaten Pulau Mandar itu mempraktekkan setidak-tidaknya sebagian keinginan mempraktekkan sistem non klasikal atau dalam model halakah ya, dengan beberapa metode khas yang secara historis merupakan kultur asli dari proses pembelajaran di pondok pesantren itu sendiri. Itu mungkin dari kami secara singkat jawaban atau pembahasan dari hasil koreksi sebelumnya dari Dewan Penguji di ujian hasil. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Alik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Profesor Sudirman yang telah menyampaikan beberapa koreksi dari rekomendasi pada ujian hasil disertasi. Selanjutnya kami minta kepada para Dewan Penguji untuk mengeksplorasi lebih jauh. Yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Haji Tobroni MSI, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Khalik selaku Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga. Bagaimana Prof? Kabarnya sehat? Alhamdulillah ya. Tampak sehat beliau. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nasir. Gaji Prof. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Rektor. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Khalik. Dan yang berbahagia Pak Sudirman ya, atau Mas Sudirman, karena masih muda ini ya, belum 40 tahun, 35 belum ya. Iya Prof, iya. Masih muda, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Tadi saya mendengar penjelasan dari Mas Sudirman, promo kandidat ya, kandidat doktor kita. Dan setelah saya baca disertasinya, memang ada 19 ya, 19 pondok pesantren ya di kabupaten. 29 Prof, 29. Oh, 29. Iya, iya. 29 Prof. 29 pondok pesantren di Poliwali Mandar. Itu singkatan apa ini? Poliwali Mandar ini? Polman Prof, singkatannya Polman. Oh, Polman ya, karena di Sulawesi Selatan ini banyak singkatan-singkatan ya. Jadi pemekaran pemecahan terus disingkat gitu modelnya. Jadi Polman ya di Polman ya. Dari 29 ini berapa kalau kita kategorikan yang salaf, yang kholaf atau yang campuran? Ya,
Oh iya. Pak Jadi, oh iya, Sudirman. oh iya, Prof. Jadi untuk yang salap itu, Prof, itu yang pertama ada di Salapia Parape, terus Enggak, Arisa. berapa? Ya, Ya nggak usah gitu. Berapa yang salaf, berapa yang kholaf, dan berapa yang campuran. oke. Yang salap itu ada 3, Prof. Salaf 3, Ya, yang salap 3. yang Eh, kholaf yang kholaf ada 2, Prof, yang kholaf. yang campuran Yang campuran selebih dari 29. Dua-dua. Yep, 22, Prof. dua-dua ya. Yep. 24, Enggak, 24, 24, Prof. 24. 24, Prof. 24. 25 yang 24, yang Prof. salaf berapa? Yang salap 3, Yang 2 salaf 3, yang yang kholaf salap 2, ya. Selainnya itu 24, Prof. Ya, 24. salahnya campuran ya. Ya. Yang salaf itu miliknya siapa? Milik yayasan, Prof. Enggak, artinya afiliasi keagamaannya misalnya apakah DDI atau NU atau Dia NU, Hidayatullah Prof. misalnya. NU. Yang salaf itu Salap, ya. Ke NU, Prof. berafiliasi ke NU ya. NU, ya. Yang kholaf, Yang kholaf ke Muhammadiyah, Prof. ke Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Berapa jumlahnya? Yang kholaf ada 2, Prof. Apa bentuknya apa? MBS atau Eh, pondok pesantren? dia pondok pesantren, tapi dia fokus ke apa ya? Mekanik, Prof, apa ya? Dia ke kalau di Nah, komputer, Prof. Dia teknik ke komputer, Prof. Kelapnya ke komputer. tapi sistemnya pondok ya. Ya, pondok, Prof. Ya, pondok Mas, ramah semua santrinya, Prof. Oh ya. Yang campuran Yang cam berafiliasi kepada yang campuran ini DDI. Sebagian DDI, Prof. Yang lain sih ya yang didirikan oleh masyarakat. mandiri atau Ya, gimana? Mandiri yayasan, Prof. Ya, dia yayasan. Yayasan. Ya. Tapi afiliasinya kemana? Afiliasi keagamaannya. Dia agak ada yang ke DDI, Prof. Dia di Muhammadiyah juga ada, di NU juga ada, Prof. Kalau yang campuran. Oh, adakah pesantren alumni Gontor? Alumni Gontor ada, Prof. Masuk kategori Dia kategorinya karena untuk awalnya sih dia didirikan oleh alumni Gontor, tapi saat ini pengelolanya sudah agak dia masuk ke NU sekarang. masa NU salaf? Eh, Cuma dari segi namanya saja ini, Prof. Pesantrennya yang model yang maaf, Prof. Ini tadi yang dimaksud bukan bukan nama pesantrennya ya, bukan model, tapi paham. Oke, nanti tolong ya Pak Sudirman. Ya, Prof. Ini penting ya untuk pemahaman dasar ya. Dari 29 tadi, kalau kategori pesantren, salaf, kholaf atau campuran berapa? Ya toh? Iya, 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 iya. Sip, sip. Yang salaf ini, yang kholaf ini, yang campuran ini. Ya, Iya. kemudian dari yang dari yang 29 itu apabila dilihat dari afiliasi Afiliasi. paham Iya. keagamaannya, misalnya ya, misalnya yang afiliasinya NU sekian, ini pesantrennya, yang afiliasinya ke Muhammadiyah sekian, ini pesantrennya, yang Oh, afiliasinya ke Hidayatullah ini, ya, yang betul-betul netral seperti iya. pondok alumni Gontor sekian. Nah, itu saya kira perlu di eh, klasifikasi. Ya,
Kalau MBS ini masuk pesantren bukan? Iya, Prof. Kalau adakah MBS Muhammadiyah Boarding School? Enggak ada, Prof. Oh, tidak ada ya. Oke. Jadi pendidikan mu'alimin, Ya, yang mu'alimin tadi mana? Yang mu'alimin tadi? yang muallimin itu yang itu tadi yang campuran, Prof. Dia Yang menggunakan campuran ya. ya yang campuran yang muallimin ya. Yang mu'adalah masuk kategori. Yang adalah itu yang kekhususan dia struktur kurikulumnya itu menggunakan kurikulum pesantren sesuai dengan undang-undang tahun nomor Undang-undang pesantren 19 ya. ya. Di undang-undang Oke. pesantren, Prof. Oke, jadi tolong nanti klasifikasi tadi dilakukan ya. Siap, Prof. Ya. Kemudian yang dimaksud multikultural, ya, multikultural ini di masing-masing pesantren atau keseluruhan pesantren di Polman. Jadi misalnya maksudnya begini, oh pesantren di Polman itu multikultural karena ada yang salaf, ada yang kholaf, ada yang campuran, ya, ada yang afiliasinya NU, Muhammadiyah, Hidayatullah atau alumni Gontor, ya. Ya, multikultural yang dimaksud ini jadi keseluruhan yang ada di Polman atau setiap pesantren itu punya pemikiran multikultural. Jadi sedikit Prof ya. Jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi bahwa dari 29 pondok pesantren ini pada dasarnya ada beberapa pesantren khususnya mungkin salah satu contoh misalnya Pondok Pesantren Salafiyah Parape itu sudah banyak alumni itu mendirikan lagi beberapa pesantren, Prof. Jadi sama dengan sehingga itu tadi alasan kami sehingga kami memfokuskan tidak semua dari beberapa pondok pesantren karena pada dasarnya sama dari pondok pesantren awal tadi itu sehingga tidak semuanya kami hanya memfokuskan ke 3 pondok pesantren tadi itu, Prof. Ya, maksud saya yang dikatakan multikultural ini di masing-masing pesantren atau keseluruhan pesantren, ya, bahwa di Polman ini pesantrennya multikultural karena ada yang kholaf, ada yang salaf, ada yang campuran. Atau misalnya di setiap pesantren, misalnya di pesantren yang salaf pun juga multikultural, yang kholaf juga multikultural, yang campuran juga multikultural. Maksud saya itu begitu. Gimana Pak Sudirman? Iya, Prof. Jadi ini gini ya, ini memang menyangkut metode penelitian ya. 29 pesantren itu diteliti semua atau enggak? Tidak, Prof. Tidak ya. Kemudian yang diteliti berapa pesantren? 3, Prof. 3. 3 pesantren. Pesantren apa saja? Pondok Pesantren Salafiyah Parape, Pondok Pesantren Modern Al Ihsan Lampoko, Pondok Pesantren DDI Al Ihsan Kanan. Ya, ketiga-tiganya itu mewakili salaf, kholaf, dan campuran. Iya, Prof. Siap, iya. Ya, oke. Banyak pertanyaan saya. Yang salaf itu multikultural enggak? Multikultural, Prof. Nah, contohnya apa? Contohnya bahwa yang salaf pun juga multikultural. Nah, ini saya lihat di multikultural, Prof, karena khususnya mungkin dalam penerimaan santrinya, Prof. Dia tidak membedakan dari ras dan budaya suku apapun itu dia menerima, Prof. Ya, kalau itu nggak bisa dikatakan multikultural.
Ya toh, kalau dari santri kan ya mesti aja, tidak mungkin kan dia mengatakan yang saya terima itu hanya lulusan ini kan juga nggak mungkin, ya toh? Ya, Prof. Kalau dalam hal pemikiran apa itu multikulturalnya pesantren salafi salaf? Oke, kalau yang di salaf itu Prof, kalau dari segi pemikiran di sana Prof tidak fokus untuk maksudnya mempelajari satu mazhab gitu Prof. Jadi dia mempelajari mazhab yang lain. Jadi salah satunya ada beberapa madhab ya. Ya. Eh, dalam bidang fikih contohnya Ya, kalau di dalam bidang fikih dalam fikih apakah madzhabul arba'ah diajarkan? ya, ya betul Prof. Jadi dalam mazhab fikih itu mereka memang diajarkan khususnya dalam persoalan mazhab itu dalam misalnya persoalan kewarisan ya karena memang ada beberapa perbedaan pendapat dalam persoalan empat mazhab. Jadi eh, misalnya ya misalnya di dalam hal fikih ya toh? Ya, Fikih misalnya itu yang mengajarkan beberapa mazhab itu kelas berapa? nah, khusus untuk yang di pondok pesantren yang modelnya muadalah itu Yang salaf dulu, oh, yang salaf. yang salaf ya. Hmm. Jadi untuk model yang salaf ini dia dalam khusus dalam persoalan tingkatan bacaan Prof karena di salaf itu model pembelajaran tingkatan kelasnya itu dia kelas bacaan bukan kelas tingkatan kelas seperti aliyah dan sanawiyah lainnya tapi dia kelas bacaan sesuai dengan tingkatan bacaannya. Jadi yang masuk ke persoalan untuk mempelajari empat mazhab itu adalah yang sudah mampu dalam hal persoalan baca kitab. Oh, yang level apa itu ya? Yang sudah baca kitab itu? Level tobako istilah di pesantren itu dia tobako dia. Tobako, Iya, tobako. aliyah atau Aliyah. atau Mahat Ali. Ini kan lagi-lagi di sana karena untuk salafiyah para itu dia tidak menggunakan kelas dia hanya menggunakan kelas tabako dia ada istilahnya Patul Qorib 1, Patul Qorib 2, PDF dengan Mahat Ali yang khusus untuk mahasantri. Ada Mahat Alinya. Ada Mahat Alinya ya. Dia Yang lebih bawah diajari Madzhabul Arba'ah enggak Prof, tidak. enggak. Nah, itu dibahas enggak tadi di dalam disertasi? Tidak Prof. Nah, makanya dimasukkan nanti Pak ya. Jadi ini misalnya ya pemikiran multikultural itu dalam hal apa? Ya, misalnya dalam hal fikih mana contohnya dan mana batas-batasnya. Misalnya kalau dalam hal khilafiyah ditolerir enggak yang di salaf, yang pondok salaf. Ini juga Prof, ini kan saya lihat di sana itu yang pondok pesantren salaf itu memang saya lihat ini hanya namanya. Ini saya agak sebenarnya awalnya juga melihat ini hanya sebuah namanya salaf tapi kalau isi dari pembelajaran dalam itu tidak salaf, enggak salaf Prof saya lihat modelnya. Bahkan tadi Ya, persoalan pemahamannya dan sebagainya. makanya sebenarnya kan peneliti harus jeli ya. Kan ada pondok salaf, kemudian salafi. Ya, Sang salaf itu biasanya salafiyah, syafi'iyah. Ya, itu ya. biasanya miliknya NU. Yang pondok salaf itu biasanya milik teman-teman apa itu yang ormas-ormas yang baru ya, misalnya eh, apa itu tarbiyah, ya toh, Ya. dan lain sebagainya, ya, atau yang berafiliasi ke PKS. Kemudian yang kholaf, ya, yang kholaf nanti afiliasinya kemana. Jadi memang
jangan terjebak kepada antara yang salaf dan salafi kan beda ya. Iya, Prof. Ya. Salaf dan salafi. Kalau yang salaf itu ya itu kecil sekali, itu ada multikultural itu, ya kan misalnya gitu ya. Kalau yang kholaf ya mungkin atau pondok alumni Gontor ya itu, sehingga seorang peneliti perlu data ya, data yang valid ya, data yang objektif. Misalnya eh, pemikiran pemikiran multikultural dalam bidang fikih itu contohnya apa dan batas-batasnya seberapa, kan ya kan tidak mungkin misalnya ya betul-betul multikultural kan. Misalnya karena pesantren itu didirikan karena ingin memperjuangkan paham keagamaannya masing-masing. Jadi misalnya pesantren Muhammadiyah ya itu kan didirikan karena ingin memperjuangkan paham keagamaan Muhammadiyah. Tapi pada batas-batas mana misalnya di situ diterapkannya multikultural. Jadi kalau misalnya di Muhammadiyah kan misalnya boleh bacaan basmalah sirron atau jahron. Ya misalnya itu kan, atau bacaan iftitahnya wajah tuh atau Allahumma ba'id. Nah, tapi mungkin di ini. Nah, mungkin dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, teologi, mungkin juga dalam bidang tasawuf. Nah, ini saya kira Mas Sudirman Iya, Prof. perlu mendalami lagi untuk penelitiannya, ya, supaya tajam, dan nanti memang penelitian itu harus melahirkan, untuk lebih mendalami itu harus ada varian-variannya. Jadi varian pemikiran multikultural itu ada nggak tunggal, ya tak? Iya, Prof. Oh, yang salah itu begini polanya, yang kholaf polanya begini, yang campuran polanya begini, kan itu ya. Iya, Prof. Ya. Nah, ini untuk memetakan atau membuat varian-varian pemikiran multikultural di 3 pesantren tadi. Ya, memang sebenarnya ini nggak tepat kalau pendekatannya itu survei ya. Pendekatannya kan multi kasus sebenarnya, atau multi situs, studi kasus multi situs ya. Jadi kasus di pesantren salaf, pesantren kholaf, dan pesantren campuran. Kalau pendekatannya survei itu dari 29 kita ambil tiga tiga apa sampel, itu nanti jadi bingung ya. Jadi Mas Sudirman jadi bingung. Jadi ini sebenarnya yang tepat tuh studi kasus di 3 pesantren. Ya, ya pesantren salaf, kholaf, dan campuran. Tuh. Kalau modelnya survei di misalnya ya pesantren di Polman itu, nanti kalau Saman dikejar itu Saman kalah itu, ya kan? Karena tiga varian tadi belum belum boleh jadi belum mewakili, ya kan? Kalau Saman mengambil tiga kasus itu belum mewakili. Kalau kalau itu unit analisisnya itu adalah 1 kabupaten. Itu kalau dalam metode penelitian namanya metode penelitian sungsang. Ya. Jadi sebenarnya polanya itu pola kuantitatif, tapi sebenarnya penelitiannya kualitatif. Mestinya yang tepat itu studi multisitus ya, di tiga pesantren di Polman. Itu kalau itu pertanggungjawaban akademiknya lebih
lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau studi kasusnya di pesantren di Polman itu kalau zaman dikejar, zaman pasti apa itu tidak bisa mempertahankan, ya kan? Dan ini disertasi saya kira aspek metodologi penelitiannya harus kuat ya, harus kuat. Ini jangan menggunakan pola survei kuantitatif ya, tapi isinya studi kasus ya. Ya ini masukan saya terhadap metode penelitian dan mungkin sebenarnya judulnya pun tidak unit analisisnya tidak pesantren sepoliwali Mandar, tapi 3 pesantren tadi itu. Ya, oke, itu terkait dengan pemikiran multikultural, kemudian juga terkait dengan metode penelitian, juga termasuk bagaimana kita melakukan varianisasi, ya, atau klasifikasi pesantren. Kemudian dari sisi materi atau kurikulum, ya, seberapa multikulturalnya mereka masing-masing pesantren, ya. Misalnya kitab hadisnya apa yang diajarkan kitab hadisnya? Bulughul Maram, Porob. Bulughul Maram ya, Yep. bukan Subulus Salamnya ya. Bulughul Maram yang digunakan, Prof. Ya sebenarnya kalau lebih multikultural itu Subulus Salamnya ya, tapi ya Bulughul Maram sudah lumayan ya. Yang kitab Al-Qur'annya apa? Iya, Prof. Kalau kitab lainnya apa yang diajarkan? Yang diajarkan kalau di untuk kitab-kitab yang lain, khususnya di kitab-kitab klasik itu, Prof, dia lebih banyak ke mazhab Syafi'i. Misalnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Nah, Iya, itu yang mana? Yang Syafi'iyah atau yang mana? Pesantren yang iya, yang pesantren Salafiyah tadi ini, Prof. Salafiyah ya. Iya, Salafiyah. Yang Salafiyah ya standar itu kitabnya. Iya, Iya kan? iya, Prof. Kitabnya standar itu lah. Dalam kitab itu sebenarnya di mana multikulturalnya? Kan itu. Itu kan Iya, sebenarnya kan di situ. Kemudian yang pesantren yang apa itu kholaf ya. Kitab-kitabnya apa yang dipakai atau kurikulumnya apa? Ya letak multikulturalnya di mana? Demikian juga yang campuran. Karena ini kan bicara materi atau kurikulum model pesantren multikultural. Ya, tasawufnya diajarkan tidak tasawuf? diajarkan, Prof, tapi lagi-lagi dia tingkatan atas, Prof. Mungkin dia masuk Yang ke tingkatan atas ya. kitab Imam Al-Ghazali. Iya, Ulumuddin Ya, dia pakai. oke, ya. Jadi itu saya kira yang harus dipetakan oleh peneliti secara lebih gamblang dan saya yakin itu bisa ya, Mas Sudirman Iya, masih iya. muda dan saya lihat masih mungkin ya untuk dipacu secara lebih dalam ya. Kemudian tadi dalam hal metode ya, dalam hal metode itu itu kan ada sorogan atau badongan ya, masih Iya. diterapkan enggak itu metode itu? Khusus di Pondok Pesantren Salafiyah Parape itu masih diterapkan, Prof. Sorogan dan Iya, bandongan ya. iya, masih. Halakoh Halako juga masih, Prof, karena memang semua masih belum semuanya masih halako kalau untuk yang Pondok Pesantren Salafiyah yang salaf ini. yang bahsul masail ada enggak
diterapkan ini? Yang Basul Masail biasanya yang diterapkan khusus untuk mahasantri, Mahat Ali, Prof. Yang mahasantri Iya, ya. yang mahasantri. Kalau yang kholaf gimana Kalau metode pengajaran yang menggambarkan multikultural? dia dalam model pengajian, Prof, yang yang khalaf ini. Mungkin materi yang disampaikan, misalnya dia langsung menggunakan kitab 4 mazhab, Bentuk pengajian ya. ya, dalam bentuk pengajian. Yang ya, oke, saya kira nanti tolong dipetakan ya tentang karena 3 varian tadi ya, metode dan lain sebagainya. Saya kira memang penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi statement-statement yang dimunculkan itu berdasarkan pada data, bukan common sense ya. Jadi saya lihat tingkat common sense-nya masih cukup tinggi ya. Baik, saya kira ini Pak Dr. Abdul Halik masukan saya, dan karena ini ujian tertutup ya, nanti waktu ujian terbuka sudah diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya. Jadi secara terstruktur mulai dari apa tadi, multikultural, klasifikasi pondok pesantren, kemudian kurikulum, metode penelitian, dan metode pembelajaran ya, yang kalau gerakan ke fikih, tasawuf, akidah ya. Jadi saya harap kepada Romo Pedus untuk mencatat semua tadi apa yang menjadi masukan, dan sekedar informasi bahwa yang diteliti Pak Sudirman ini alma mater saya ya, di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Lampoko ya. Memang secara kultural berafiliasi di Muhammadiyah ya. Dan banyak alumni dari Gontor yang mengabdi mengajar di situ. Oke, baiklah, selanjutnya kami minta waktunya kepada penguji yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga, MS. Dengan hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung saja menyampaikan kepada siapa yang sekarang ini nanti akan terima terkait dengan bab 1, kemudian pendahuluan, yang saya mau minta supaya latar belakang disebutkan. Makasih Prof, izin. Jadi di disertasi kami yang pertama di bab 1, latar belakang itu salah satu hal yang pasti hadir di muka bumi ini adalah sunnatullah, Tuhan menciptakan perbedaan-perbedaan untuk semua aspirasi tak terkecuali pada diri manusia. Jadi manusia diciptakan dalam wujud yang berbeda-beda dengan kepribadian adat istiadat dan ciri-ciri yang berbeda-beda sejak lahir. Sehingga tidak ada 2 manusia yang sama, namun tujuan dari perbedaan tersebut bukan sekedar menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi, namun di sisi lain untuk menjadikan manusia lebih mampu belajar, memahami, dan mengembangkan dirinya. Jadi keniscayaan merupakan sumber keberagaman dalam era sejarah kontemporer yang dikenal dengan era globalisasi. Tidak ada lagi bangsa yang dikuasai oleh satu etnis atau agama saja. Hampir setiap daerah merupakan campuran berbagai budaya dan tradisi, termasuk agama. Dalam konteks kehidupan sosial di tengah kemerdekaan, karakter multikultural menjadi hal yang krusial. Inilah ciri-ciri yang mampu menggambarkan, mengakui atau menjunjung tinggi dan menggambarkan keragaman budaya.
Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat harus mampu bertahan dalam hal keadaan seperti itu. Dengan demikian, multikultural di Indonesia merupakan salah satu hal yang tidak dapat dicegah. Namun seperti yang telah disebutkan, kondisi multikultural di Indonesia saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya dan masih belum jelas dalam kapan dan tepatnya konflik itu akan muncul. Jadi salah satu negara yang paling mampu secara multikultural itu di dunia adalah Indonesia. Wilayah ini yang kaya akan sejarah dan memiliki dua tradisi berbeda, Timur dan Barat, berbagai agama lokal. Berbagai agama, baik itu Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Konghucu, Tiongkok, yang beberapa terpecah belah dan kini globalisasi dengan berbagai perubahan dan praktik agama yang Ya, unik. saya kira cukup. Kita lanjut. Halaman 9, halaman 8. Ada di bawah itu. Di halaman 8, pendidikan formal yang berlangsung dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas diselenggarakan oleh kelompok yang memungkinkan besar yang punya latar belakang yang beragam, baik suku, ras, dan golongan. Jadi prinsip-prinsip pendidikan multikultural harus dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu, terdapat satu hal yang sangat akomodatif yang mampu mewujudkan keharmonisan dan ironisnya menjadi salah satu cara dalam pendidikan untuk mengurangi atau menghilangkan konflik akibat sifat multikultural masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan antar budaya adalah menumbuhkan empati, rasa hormat, penghargaan, dan toleransi terhadap masyarakat yang menganut agama lain dan tradisi budaya yang berbeda. Selain itu, perspektif agama, masyarakat, dan budaya yang beragam dapat dipelajari untuk melawan atau setidaknya mengurangi dampak negatif hegemoni, diskriminasi, dan tirani dalam praktik keagamaan di seluruh budaya global yang monolitik dan homogen. Ya, kita lanjut. Bab 2. Yep. Jadi di bab 2 itu ada tinjauan pustaka ya, penelitian betul. relevan dengan peneliti ambil, yaitu kajian tentang pesantren dan pendidikan multikultural telah banyak dilakukan baik dalam bentuk kajian pustaka maupun kajian lapangan, baik kajian konsep maupun implementasi. Hal ini menyebabkan terciptanya berbagai kepustakaan, baik kepustakaan penelitian maupun kepustakaan konsep. Tulisan-tulisan yang bertema pesantren dan pendidikan multikultural bahkan telah menghiasi jurnal-jurnal ilmiah yang mudah ditemukan di media online. Untuk memudahkan peneliti menghindari beberapa kembali ke penelitian sebelumnya untuk memenuhi kedudukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan literatur terkait baik dalam bidang penelitian konseptual maupun penelitian praktis. Di beberapa penelitian yang telah dilakukan disajikan di beberapa. Yang pertama itu ada Basnan Said dalam disertasinya Pendidikan Plural, Analisis Kritis Penanaman Nilai-nilai Pluralitas terhadap Peserta Didik. Memfokuskan analisisnya pada 3 tema pokok, yaitu perspektif tentang makna dan hakikat plural. Ya, saya kira Adanya cukup. Cukupkan saja. Baik, kita lihat halaman 29. Halaman 29 itu bagian B ya, analisis teoritis subjek, itu pendidikan multikultural. Jadi sebelum dibahas lebih jauh tentang pendidikan multikultural, terlebih dahulu jelaskan makna pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI, pendidikan dimaknai sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga berarti proses cara serta perbuatan pendidik. Jadi secara umum, bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha sadar dalam sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, cukup. Buka halaman 43. Di halaman 43 ada bagian kedua, tujuan pendidikan multikultural. Jadi tujuan program pendidikan multikultural sebagai besar sejalan dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu mendidik peserta didik untuk mengembangkan
Tidak hanya keterampilannya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, tapi juga mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip universal dalam kehidupan mereka. Tugas khusus pengajaran multikultural dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultur, toleransi kultur, penghargaan terhadap identitas kultur, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindar dan meresolusi konflik. Yang kedua, untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain dan kemampuan untuk menganalisis, menerjemahkan perilaku kultur serta pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultur. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki distorsi dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik evaluasi, membantu klasifikasi nilai, dan menjelaskan dinamika kultural. Ya, lanjut bab 3. Yep. Di bab 3 disebutkan tentang metode penelitian ya. Jadi Ya, di metode penelitian bagian A itu ada jenis dan pendekatannya. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang menggunakan suatu peristiwa atau gejala yang sedang terjadi di suatu. Jadi metode penelitian ini bisa digunakan sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada. Data yang disajikan merupakan data baru dari lokasi penelitian sehingga dapat disebut sebagai data eksplorasi. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada filosofi dan digunakan untuk menyelidiki situasi tertentu yang sedang terjadi. Sebagai hasilnya kita dapatkan melakukan eksperimen. Penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk peneliti bisa sebagai kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive. Dan teknik pengumpulan dengan triangulasi analisis data bersifat induk dan atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menghasilkan data yang berbentuk kata-kata maupun lisan dari objek yang telah diamati, dan lebih banyak lagi teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, cukup kita pindah ke halaman 87 bab berapa ini? Bab 4. Ya. Ya, Di bab 4 halaman 87 itu objek penelitian. Jadi di sini letak geografis dan batas-batas historisnya, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali di Indonesia juga dikenal dengan sebagai Kabupaten Polman. Adalah salah satu provinsi. Jumlah penduduk di Kabupaten Polewali sebanyak 455.572 jiwa. Namun kotanya adalah Kecamatan Polewali dan terletak di 286 km dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi sejarah sebelum menjadi Kabupaten Polewali Mandar, jadi wilayah ini dikenal dengan nama Kabupaten Polewali Mamasa atau Polmas. Secara administrasi terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Setelah wilayah ini terbentuk menjadi Kabupaten Mandiri bernama Kabupaten Mamasa dan Polewali Mamasa diubah menjadi Polewali Mandar. Nama kabupaten saat ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah disetujui sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2005 yang disetujui pada tanggal 27 Desember 2005. Tentang penggantian nama kabupaten dari Kabupaten Polewali Mamasa atau Polmas ke Kabupaten Polewali Mandar yang disingkat dengan Polman. Jadi saat ini Kabupaten Polewali Mandar terbagi menjadi 16 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Polewali, Kecamatan Binuan, Kecamatan Andreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tapango, Kecamatan Mapili, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Belanipa, Kecamatan Limboro, Kecamatan Alu, Kecamatan Tukbitaramanu, Kecamatan Matanga, dan Kecamatan Bulo. Namun hukum adat cukup. Ya, sedikit lagi. Coba 108. Nomor 108. Bab 5. Oke, jadi di bab 5 itu hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian A, deskripsi hasil penelitian. Nomor 1, keberagaman pesantren di Kabupaten Polewali Mandar. Ya, bagian A itu keragaman eksternal. Jadi penduduk Kabupaten Polewali Mandar merupakan gambaran keragaman budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural dibedakan oleh dua ciri khas. Secara horizontal, hal diwujudkan dengan adanya struktur sosial yang berdasarkan pada perbedaan ras, agama, dan afiliasi budaya. Secara vertikal, struktur masyarakat di Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara lapisan atas dan lapisan bawah. Selain pendekatan tersebut, penduduk Indonesia merekrut anggotanya melalui dua bentuk, yaitu suku-suku asli yang menetap dan tersebar di wilayah itu. Coba buka halaman 121.
Halaman 121 bagian B, pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pemikiran multikultural di pesantren Kabupaten Polimandar. Jadi sebagai bagian dari konsep pendidikan multikultural, pembelajaran tidak terbatas pada lingkungan pesantren saja, namun juga berlangsung di lingkungan sosial. Jadi pesantren sebagai subkultur mewakili lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial. Dengan demikian, kerangka pembelajaran di lembaga pendidikan mencakup baik kerangka akademik maupun lingkungan sosial. Lingkungan pesantren merupakan presentasi lingkungan sosial secara keseluruhan. Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur fisik pesantren baik berupa bangunan maupun tanah sangatlah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendirian pesantren. Disinilah proses pembelajaran multikultural berlangsung. Salah satu hasil wawancara kami dengan Ketua Dewan Pengurus Harian Pondok Pesantren Salapia Parape yang kami wawancarai pada tanggal 30 Juli bahwa dalam konsep pesantren pengajaran pendidikan multikultural telah diintegrasikan ke dalam kurikulum kepesantrenan, tidak hanya dari segi konsep pembelajaran tapi juga dari segi praktik dan kegiatan diterapkan di pondok pesantren. Jadi pola umum Sudah cukup, Pak. Kita lanjut. Halaman 185. Ya, terakhir. ya, 185 itu di penutup ya. Jadi Ya, betul. di penutup itu ada simpulan. Jadi berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa pesantren di Kabupaten Polimandar bersifat multikultural. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran diri dan kemampuan santri dalam mengartikulasikan tujuan pendidikan multikultural melalui internalisasi nilai-nilai dan sifat toleransi terhadap perbedaan yang timbul. Pemikiran pendidikan multikultural ini terlihat pada masalah disertasi yang telah peneliti. Yang pertama bahwa pemikiran pesantren sangat beragam, mulai dari santri hingga pembina atau ustadz. Sebagai santri dan pembina atau ustadz, mereka yang punya latar belakang keagamaan yang berbeda di setiap pesantren. Dan terkadang latar belakang keagamaan yang berbeda karena pemahaman santri terhadap santri terhadap kebudayaan lain di luar kebiasaan pesantren. Setiap individu hubungan dengan komunitas yang beragama lain ya, sehingga pengembangan dan pembentukan organisasi pesantren tetap memberikan kontribusi pesantren yang dibentuk dan dikembangkan oleh beberapa organisasi antara lain Muhammadiyah, Hidayatullah, Nahdlatul Ulama, dan pesantren yang berbeda-beda merupakan sumber penggagas pesantren organisasi. Ini dengan demikian pesantren yang terdapat di Kabupaten Polimandar terdiri dari beberapa jaringan yang secara garis besar dapat disebut sebagai jaringan Sulawesi Barat dan dari luar Sulawesi Barat. Kelembagaan pesantren di wilayah ini juga dipengaruhi oleh ormas dan jaringan dasar dari pondok pesantren. Ya, yang terakhir Pak. 188 B. Oke, implikasi disertasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tunggal atau bahan landasan pembelajaran lintas budaya berbasis konsep multikultural. Konsep multikultural yang menonjolkan keberagaman budaya dan terkikisnya identitas sangat relevan dengan dunia pesantren, yang menggambarkan konsep kontinuitas pesantren harus meneruskan tradisi masa lalu, konvergensi pesantren harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan interseksionalitas pesantren setelah memasuki budaya lain tidak kehilangan identitasnya. Eksis dalam mewujudkan masyarakat madani di era globalisasi dan modernitas yang penuh tantangan dan persaingan. Dengan jalan demikian, pesantren selanjutnya prinsip berikut itu adalah penelitian yang dapat bermanfaat bagi pesantren di Kabupaten Polimandar. Cukup. Ya. Itulah yang sempat saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan dapat kita bersama-sama. Silakan. Ya, sudah Prof ya. Terima kasih banyak Prof atas waktunya, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan minta klarifikasi dari Prof Hendus. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah Pak Profesor Dr. Haji Ambase MAG sudah bergabung dan alhamdulillah punya waktu untuk memberikan mengisi pada ujian ini. Dan oleh karena itu kami minta waktunya kepada Bapak Prof untuk memberikan. Silakan Prof dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah
Bapak-bapak Dewan Penguji yang saya muliakan, saya mohon maaf karena ini dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sebelum saya masuk rumah sakit, ya saya ikuti ini. Pimpinan sidang yang saya muliakan, Saudara Sudirman, ya alhamdulillah sudah masuk pada tahap kedua terakhir. Ya, ya mudah-mudahan saran-saran penguji tadi itu diperhatikan. Kemudian ini saudara akan menjadi doktor pendidikan agama Islam. Ya, menjadi doktor pendidikan agama Islam. Bukan doktor multikultural. Iya, Prof. Iya. Ya, bukan doktor multikultural, tapi doktor pendidikan agama yang lahir dari Universitas Muhammadiyah. Ini yang harus jelas itu. Karena itu saya ingin mendengarkan hubungan pendidikan multikultural dengan pendidikan agama. Ini ya silakan, saya perlu ada penjelasan dari saudara. Didengar ini. Iya, kedengaran Prof. Ya. Oh ya, silakan dijawab, dijelaskan. Jadi, terima kasih Prof atas masukan dan pertanyaannya. Jadi ini hubungan antara multikultural dan agama. Jadi kalau menurut saya Prof itu sangat kompleks dan bervariasi Prof, tergantung pada konteks sosialnya. Jadi pada budaya atau interaksi yang tersebut terjadi. Jadi secara pribadi bahwa hubungan antara multikultural dan agama bahwa ada kembali saya sampaikan bahwa multikultural itu adalah banyaknya keragaman ya, bahwa pengakuan terhadap sesuai budaya, jadi khususnya dalam persoalan keragaman keagamaan. Jadi yang pertama bahwa multikultural dengan agama, bahwa ada pengakuan terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia. Jadi mendorong pengakuan terhadap keragaman agama dalam suatu masyarakat ini berarti menghargai hak atau setiap individu atau milik dari keyakinan agama yang lain yang ada di Pulau Walimandar mungkin pada umumnya dan khususnya di Indonesia. Jadi kalau di pesantren itu apa yang harus diajarkan untuk memperkenalkan multikultural itu? Oke. Jadi karena saya menganggap bahwa anak-anak di pesantren itu boleh dikatakan tidak multi, boleh juga dikatakan multi. Coba dijelaskan. Terima kasih Prof. Jadi di pesantren itu santri itu dari berbagai ras budaya dan etnis yang ada, sehingga di pondok pesantren itu khususnya mungkin di beberapa pesantren itu menggunakan beberapa model yang khususnya dalam persoalan materi. Jadi materi yang disajikan kepada santri itu tidak fokus hanya kepada satu mazhab ya, tapi dia dibejarkan kepada untuk bisa membedakan bahwa dalam persoalan perbedaan masyarakat yang terjadi di masyarakat, baik dalam persoalan fikih dan sebagainya, itu tidak mudah untuk menyalahkan di kondisi seperti itu, Prof. Iya. Jadi tidak mengarah ke. Jadi kalau begitu yang diajarkan adalah materi-materi fikih. Ada atau fikih, materi ada akhlak, ya. Ya, Prof. Disitulah kelihatan bahwa hubungan antara pendidikan agama dengan multikultural. Gimana? Iya, Prof. Dia di dalam hasil proses pembelajarannya, Prof. Jadi multikulturalnya adalah multikultural dari paham keagamaan dalam Islam. Iya, Prof. Khususnya dalam persoalan budaya atau hanya ingin menjelaskan bahwa bagaimana kita bertoleransi.
Yang mana mau dipertegas di dalam disertasi ini? Mau mempertegas bagaimana kita bertoleransi atau bagaimana kita memahami mazhab dalam Islam? Karena santri yang ada dalam pesantren itu adalah santri yang sudah beragama Islam. Ya. Nah, gimana itu? Jadi dalam penelitian ini, Prof, itu dalam konteks multikulturalnya, Prof, gimana supaya budaya atau kelompok yang ada itu bisa diterima oleh santri dan bisa saling berinteraksi antara masyarakat atau santri itu sendiri, Prof. Iya. Jadi toleransi yang diharapkan. Yang seharusnya kalau begitu yang diajarkan adalah materi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu cukup tajam dalam memberi arah bagaimana bertoleransi dalam kehidupan itu. Ya. Ya toh, apakah ini ditonjolkan dalam materi pembelajaran multikultural? Ditonjolkan, Prof. Ya. Karena di dalam materi pembelajaran multikultural khususnya di persoalan baik persoalan akhlak, akidah dan fikih itu ada, Prof. Tunggu dulu. Ada berapa pesantren yang diteliti? Ada 3, Prof. Berapa banyak pesantren di 29, Prof. Ada 29 ya, ada 29, yang Prof. dijadikan sampel 3? Iya, Prof. Ketiga-tiganya ini bagaimana dia punya keragaman? Iya. Pesantren apa saja? Yang pertama, Prof, itu adalah pesantren salaf, Prof. Dia salaf, model Salaf pembelajaran. satu. Iya. Yang kedua dia ada kholaf yang sudah modern, Prof. Kholaf yang ketiga itu campuran, Prof. Iya. Ada campuran, ada khalaf, ada khalaf, ada kholaf. Ada salaf. Iya. Iya. Ada salaf. Kemudian kalau dilihat klasifikasi santri-santrinya itu, bagaimana dia punya Dia punya keragaman. Keragaman. Atau jangan-jangan Anda tidak klasifikasi santri-santri itu? Santri-santri memang punya klasifikasi, dia punya keragaman, Prof. Misalnya di beberapa di pondok pesantren itu dia ada yang dari misalnya dari Toraja ada, dari bahkan kalau di pondok pesantren Salafiyah itu ada dari Papua, Prof. Ada dari Papua. Santrinya, ya, dari Sorong. Oh gitu ya. Jadi yang menjadi materi di sini adalah budaya. Ya. Sebab kalau saya seperti umpamanya dengan orang beragama yang lain, sekarang ini kelihatan itu seolah-olah yang dimaksud toleransi itu kalau seperti memberi salam, mengucapkan salam semuanya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lalu dipanggil lagi yang lain-lain. Iya. Kalau kita kan enggak usah itu semua. Beri salam saja, assalamualaikum, selesai. Ya, di mana saja kita berada. Karena salam itu adalah sudah universal. Tidak perlu kita klasifikasi karena dia universal. Iya, keselamatan tidak ada batasnya. Yang lain-lainnya hanya selamat pagi. Pagi itu saja selamat. Di siang hari pagi selamat siang. Iya. Nah, kalau Islam ini kayak universal. Kemudian ayat-ayat ayat ini hanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang muncul atau ada ayat lain? Ada ayat lain, Prof. Ya. Ya ayuhan nas Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
Ya ayuhan nasu takullah. Surah An-Nisa ayat 1 enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Surah An-Nisa ayat 1. Ya. Kemudian ya kalau apa namanya itulah ikrah fiddin itu bisa juga masuk. Kuliah ayuhal kafirun. Itu ayat toleransi semua itu. Ayat toleransi. Kalau itu mau ditonjolkan bagaimana dia bisa bertoleransi, bagaimana dia bisa memahami budaya, bagaimana dia bisa memahami agama lain. Memahami agama lain bukan berarti kita amalkan agama mereka. Bukan. Iya. Nah, itu. Kalau toleransi sekarang ini dengan apa namanya moderasi beragama yang diterapkan itu seolah-olah mau mencampur baur saja. Iya, nah itu. Jadi saya ya sebagai promotor ya diperhatikan itu saran-saran dari para penguji dan juga nanti catatan-catatan saya akan saya berikan itu lewat disertasi ini. Jadi saya kira seperti itu Pak Halid. Pimpinan sidang yang saya muliakan, saya kembalikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga langsung minta izin keluar. Semoga lancar dan selalu sehat walafiat. Sehat selalu Prof. Mudah-mudahan Allah ridai sembuhkan sampai penyakit kita Prof. Amin, amin. Saya masih mau pergi kontrol ini, alhamdulillah. Oke. Baiklah. Terima kasih. Dan Prof. Baiklah, selanjutnya kami minta kepada Dewan Penguji yang ketiga, Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafidas, MPDI. Yang hormati, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Yuri, para Dewan Penguji hari ini, yang saya hormati pula Bapak Dr. Abdul Halik sebagai moderator dan sudah memberikan kesempatan kepada saya dan terkhusus kepada Promopedus. Insya Allah ujian tutup sudah akan dilewati hari ini dan menuju promosi doktor. Nah, melihat tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji dan Promopedus cukup antusias menjawab semua pertanyaan. Sekalipun pertanyaan belum lepas dari penguji sudah terjawab, berarti itu semangatnya luar biasa. Ya, saya salut buat Pak Sudirman. Baik, kalau kita melihat judul model pendidikan multikultural di pesantren Kabupaten Polewali Mandar, ya Polman disingkat. Nah, penelitian ini menjelaskan mengenai model pendidikan multikultural di pesantren Polman, baik itu tradisional ya, tadi pesantrennya tradisional, ya tradisional tentunya yang banyak menggunakan model pendidikan klasik. Ya. Nah, tentu penelitian ini diharapkan ya mampu menjadi tawaran model pendidikan multikultural agar dapat ya diaplikasikan di komunitas masyarakat yang ada di sana, kemudian terutama dalam mencegah ancaman radikalisme ya. Nah, kemudian tawaran model apa sesungguhnya ya, pertanyaan saya, tawaran model apa pendidikan multikultural di pesantren tersebut yang ada berapa tadi pesantren, ada 29, tetapi yang menjadi sampel itu ada 3. Mungkin itulah novelty dari disertasi ini.
bisa dikemukakan? Ya, yang kasih Bu Prof. Jadi untuk tawaran yang setelah melihat dari beberapa model yang digunakan di pesantren, meskipun sebenarnya khususnya mungkin di beberapa pesantren itu sudah ada melaksanakan khususnya model debat ya. Jadi model debat ini sebenarnya sudah ada, cuman belum terfokus kepada seluruh santri yang ada, hanya difokuskan kepada seluruh santri yang mahat ali atau mahasantri yang ada di pondok pesantren yang salaf tadi ini. Kalau di kholab itu saya lihat belum terjalan, begitupun dengan di campuran. Jadi model debat ini digunakan dalam hal persoalan dibuatkan sebuah kasus ya, dalam hal ini dengan mengangkat santri dibagi dalam dua kelompok, yaitu pro dan kontra, untuk membahas khususnya persoalan-persoalan budaya etnis yang ada perbedaan di masing-masing santri itu, sehingga masing-masing mempertahankan untuk melihat apa dasar dan dalil yang akan digunakan untuk bisa mempertahankan masing-masing pemahamannya. Ya, apa ada data tentang asal santri di sana? Ada data dalam ada data dari pengelola, tadi juga sempat kami sampaikan di penguji promotor 1 bahwa di pesantren yang ada di Peti itu khususnya yang lebih banyak dan lebih banyak dari luarnya itu di pondok pesantren salaf tadi ini ya. Jadi dia sampai dari Papua ada, Kalimantan, itu hampir di seluruh itu wilayah Sulawesi hampir semua ada dari khusus untuk yang di salaf. Adapun di yang campuran juga ada mungkin sekitar di Sulbar ya, begitupun dari Sulteng juga ada di sebagian, dan begitupun dengan di pondok pesantren yang kholab tadi yang modern. Itu semuanya. Di luar negeri? Untuk luar negeri enggak ada, Prof. Di luar negeri enggak Di ada. Malaysia, Singapura? Enggak ada, Prof. Baik, yang selanjutnya, nah selain yang saya sampaikan tadi bahwa ada hal yang tidak nyaman, ya, yang tidak nyaman dengan adanya opini tentang Islam atau multikultural atau pesantren, ya, di mana diidentikan pesantren itu adalah tempat membina terorisme. Nah, kalau yang saya dengar tadi bahwa ada 29 pesantren di Polman, ya, ada 29 pesantren di Polman yang berdiri sebagai lembaga pendidikan. Kemudian, bagaimana kira-kira dengan pendidikan multikulturalisme ini yang diharapkan menjadi sarana dalam meminimalisir dan mampu memperbaiki citra ya dari kota santri yang bebas dari image tadi yang saya sebutkan tentang terorisme. Bagaimana tanggapan Promopendus tentang hal ini? Opini ini yang tersebar ya, bahwa pesantren itu adalah tempat terorisme. Bagaimana dengan tanggapan Promopendus? Oke, makasih Bu Prof. Jadi sebelumnya juga saya pernah bertemu dengan Kasih Pontren untuk Kabupaten Pulau Limandar, berbincang tentang khususnya di pondok pesantren yang ada di Pulau Limandar. Jadi memang betul bahwa dalam hal ini juga sempat disampaikan oleh Kasih Pontren tentang banyaknya mungkin adanya beberapa, tapi setahu dan informasi yang saya dapat dari Kasih Pontren untuk Kabupaten Pulau Limandar bahwa pesantren yang ada di Pulau Limandar saat ini semuanya untuk secara paham radikal itu tidak ada secara itu. Memang yang kita khawatirkan itu adalah adanya organisasi lain yang membentuk sebuah kelompok yang tidak terdaftar dalam hal persoalan pondok pesantren. Ini mungkin yang akan yang tadi yang memungkinkan untuk radikal dan sebagainya. Kalau secara struktur pondok pesantren terdaftar dan terdata di Kementerian Agama untuk Kabupaten Pulau Limandar, sudah informasi dari Kasih Pontren bahwa secara model dan pembelajarannya mereka juga selalu memantau dan melihat bahwa tidak ada persoalan radikal ya. Tadi kemunculan tadi itu kemungkinan karena
di luar daripada pondok pesantren itu yang ada kelompok-kelompok yang membuat perkumpulan seperti itu, Bu Prof. Oke, bagaimana sosialisasinya nanti dari hasil disertasi ini bahwa image dari opini tadi itu bisa hilang, khususnya di Kota Mandar itu atau Polman itu. Bagaimana cara nanti mensosialisasikan sebagai dokter multikultural pendidikan di sana? Mungkin kembali mungkin nanti kami kan komunikasi lagi-lagi ke pihak Kasih Pontren bahwa pada dasarnya sebelumnya juga Kasih Pontren merespon baik dengan judul yang ini sempat saya sampaikan ke beliau bahwa harapannya beliau memang awalnya itu kemarin kita dalam hal khususnya akan mengadakanlah istilahnya misalnya kegiatan-kegiatan dialog ini kemarin yang sempat disampaikan oleh dari Kasih itu kita dialog khususnya ini ketika melihat kondisi-kondisi khususnya kelompok-kelompok yang membuat baik itu yang membuat tahfiz dan sebagainya yang backgroundnya secara sampul dari depan tahfiz tapi isinya dalam itu terkadang tidak sesuai itu memang beberapa sampai sempat kami dapat informasi dari Kasih bahwa ada beberapa penyampaian dari beberapa masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan konsep yang disampaikan tapi lagi-lagi ini yang seperti ini tidak terdaftar secara registrasi untuk di Kasih Pontren itu yang ada di Kabupaten Polemanda. Jadi hal ini kemarin juga sempat mungkin bahkan sempat membuat konsep untuk Kasih untuk membuat dialog khususnya dalam hal persoalan beberapa persoalan radikal itu tadi, Prof. Oke, yang 29 pesantren ini apa dikunjungi semua ya? Tidak, Prof, karena di 29 ini ada pesantren yang sama sekali mirip dan khususnya mungkin ya pesantren-pesantren yang salaf tadi ini mereka sudah punya alumni, beberapa alumni itu membuat pesantren yang sama persis dengan model pembelajaran dan yang lain yang digunakan sehingga kami mengambil bahwa itu disamakan dengan pondok pesantren yang kami ambil sampel tadi. Oke, terakhir. Jadi sesungguhnya pada ujian tutup ini lampiran-lampiran itu sudah ada di dalam naskah disertasi ya sebagai pendukung daripada naskah disertasi tersebut. Sudah ada foto-fotonya sebagai pendukung, sudah ada instrumen penelitiannya atau pedoman wawancara dan seterusnya. Sudah ada biodata juga. Jadi komplit, tidak ada lagi tidak tercantum. Itu lampiran. Ya harus dicantumkan lampirannya sebagai pendukung. Ya, nah, ini yang tidak ada. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Situarda Nafidah MPDI yang telah berikan pertimbangan-pertimbangan dan koreksi kepada saudara Promopendus. Kemudian selanjutnya saya minta kepada Bapak Dr. Haji M. Nasir MPD selaku penguji dan ko-promotor 2 dan pertanyaan koreksi masukan kepada Promopendus. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati para penguji khusus Prof. Tobrani. Assalamualaikum Prof. Yang kami hormati para promotor, ko-promotor. Alhamdulillah yang hari ini kita ujian tutup dari Promopendus Sudirman. Pada pertemuan yang lalu pada ujian hasil ada beberapa catatan yang kami sampaikan. Yang pertama, saya melihat disertasi seperti apa yang disampaikan tadi promotor, sangat kurang sekali ayat yang disampaikan, dituliskan. Sementara ini kan persoalan multikultural. Saya ambil contoh di halaman 41 itu sebaiknya Anda tuliskan satu surat ayat yang berhubungan dengan apakah itu etika, yang hubungannya dengan demokrasi,
kesetaraan, keadilan. Dan seperti itu, ditambah dengan apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Ambuasa. Jadi tolong diperhatikan itu, Pak Sudirman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di beberapa halaman ada tabel di situ, itu tidak dimunculkan nama-nama tabelnya, ya. Seharusnya ada kopnya itu tabel 1 seperti ini, tabel 2 seperti ini, dan ya, dan seperti itu. Sehingga itu nampak. Jadi tolong diberikan juga keterangan di bawah kapan Anda melakukan apa namanya itu kunjungan di pondok pesantren itu dan di mana sumbernya, ya seperti itu. Ada beberapa itu. Kemudian dari apa tadi yang disampaikan penguji pertama, Prof. Tobroni, sebaiknya Anda tambahkan juga satu lagi tabel yang Anda teliti di situ sehingga klarifikasi dari semua pondok pesantren itu ini yang beraliran seperti ini, Muhammadiyah ini yang beraliran DDI, NU dan seterusnya. Ya, itu yang supaya nampak kelihatan klarifikasinya itu pondok-pondok, karena Anda tidak juga apa namanya ini meneliti semua itu, dan ini sangat sedikit sekali Anda teliti. Dari 29 itu hanya 3 yang Anda teliti, sementara metode penelitiannya juga tidak nampak di situ. Apa yang tidak dijelaskan di situ bahwa yang dari 29 populasi yang diteliti hanya 3, tidak ada nampak di situ, sehingga itu nanti memang harus kelihatan. Yang berikut ya sebaiknya juga supaya masyarakat tidak bisa membaca apa data dari 3 Anda teliti tadi, itu ditampilkan juga itu kurikulumnya, ya, kurikulum, sehingga kelihatan ya kalau bisa itu ya apa namanya tabel kurikulum dari 3 pondok pesantren itu, Pak Sudirman. Jadi ada beberapa tabel di situ, kalau saya tidak salah 119, 105, 107, 158 dan seterusnya yang seperti itu. Kemudian yang berikut, Pak Sudirman, tadi saya sudah sampaikan, jadi beberapa ayat yang harus Anda tampilkan di situ supaya, kalau saya tidak salah, satu di ayat yang saya baca-baca di sini hanya Al-Hujurat saja itu, Pak Sudirman. Ada dua Pak Dokter. Iya. Itu ya oke lah. Kalau Iya. itu kita tambahkan itu Iya. beberapa ayat supaya kelihatan itu bahwa ya inilah yang multikultural hubungannya dengan ayat yang ini. Seperti apa tadi yang disampaikan juga oleh Prof. Tobroni, yang seperti itu kelihatannya. Jadi nanti tolong kalau sebelum tutup ya sebelum promosi ya seperti ini banyak dikonsultasikan ya semua itu. Iya. Kemudian yang berikut tadi bisa juga nanti di metode penelitiannya itu dijelaskan di situ populasinya, kemudian sampelnya. Ya ada beberapa di sini enggak ada muncul di situ bahwa Anda teliti cuma dari 29 Anda teliti 3, enggak ada yang muncul di situ. Jadi kita itu tidak bisa mana yang diteliti itu tadi. Seandainya yang 3 tadi yang ada alirannya itu siapa dan seterusnya, itu yang selanjutnya kita perlu ini. Kemudian yang terakhir ya tadi saya sudah katakan bahwa ya ditambahkan tabel dan tabel kurikulum yang 3 pondok pesantren. Saya kira itu yang seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. M. Nasir MBD yang telah memberikan masukan-masukan, beberapa koreksi dan tambahan sekaligus pertimbangan. Dan selanjutnya saya sendiri sebagai penguji dan co-promotor 1 juga ingin menegaskan kepada saudara Promopendus bahwa
apa tadi yang menjadi masukan dari Dewan Penguji itu luar biasa semua untuk dipertimbangkan dalam kerangka melengkapi dan menyempurnakan penelitian disertasinya. Jadi saya sedikit merangkum bahwa ada beberapa aspek yang perlu dipertegas ya berdasarkan tadi masukan-masukan dari Dewan Penguji, yakni termasuk multikultural itu ada pembatasan ya, definisi yang kita gunakan secara jelas dan tegas. Jadi termasuk tadi dipersoalkan oleh promotor apakah multikultural dalam kaitannya dengan toleransi eksternal ya keluar atau konteksnya internal dalam konteks pemahaman. Ini perlu diperjelas di sini sehingga ada arah yang jelas ya, kemana alur penelitiannya dan produk yang ingin dihasilkan. Itu perlu saya kira dipertegas. Kemudian tadi disebutkan juga ada 3 pondok pesantren, ciri khas pondok pesantren yang diteliti, ada salaf, ada khalaf, dan campuran. Ya kalau di Salafiyah Parape ini ya memang sangat terkenal ya khususnya di Indonesia Timur untuk penguatan pembacaan kitab kuning itu sangat terkenal ya. Ada beberapa dari Parepare ya, menitipkan dosen Yayan ya menitipkan anaknya di Parape itu untuk belajar kitab kuning. Bahkan ya dulu saya pernah juga melakukan penelitian di bawah tentang pendidikan Islam di Salafiyah dan memang Salafiyahnya ini ya lebih dekat afiliasi keagamaannya di NU. Kemudian kalau khalaf atau di pondok pesantren modern ya yang diteliti di Lampoko ya, Al-Ikhlas Lampoko. Ya, Al-Ikhlas ya. Ya. Jadi ya memang di situ pondok pesantren yang sedikit stres ya santrinya karena setelah belajar kitab kuning juga masuk di lab biologi, lab fisika, kimia itu. Jadi akhirnya keadaan tanggung juga ya tidak ada yang jadi, terlalu padat materinya. Nah, kalau di ini Al-Ihsan ya kanan ya Al-Ihsan, DDI kanan ya. campuran ini ya. Ada dulu mahasiswa pasca di Yayan itu bimbingan saya juga itu meneliti tentang digital ya, pemanfaatan digital dalam pembelajaran kitab kuning. Ini menunjukkan ada kolaborasi antara klasik dengan modern. Nah, tentu di sini perlu dipertegas ya Pak Sudirman tadi tentang termasuk kurikulumnya. Jadi kurikulumnya di ketiga ciri khas pondok pesantren ini seperti apa, kemudian termasuk sudut pandang atau perspektif dari pimpinannya terkait dengan multikultural gitu ya. Jadi misalnya ya setiap pondok pesantren itu cenderung tertutup tentang pemahaman. Dia lebih terbuka terhadap perbedaan agama daripada perbedaan pemahaman dalam mazhab gitu. Itu pondok pesantren yang kita lihat itu lebih hormat kepada agama non-Islam daripada yang berbeda mazhab. Jadi itu lebih cenderung seperti itu. Jadi saya lihat menarik ini yang dikaji oleh saudara Sudirman agar perseteruan-perseteruan yang internal bagi umat Islam itu bisa diredam melalui dengan pendekatan atau model pendidikan multikultural ini. Jadi mungkin ini bisa dilihat dalam konteks kurikulumnya, ada tujuan, bahan, ada media, metode, evaluasi. Apakah itu di salaf, khalaf, atau campuran. Sampai pada konteks yang lebih lanjut tentang bagaimana
bentuk pendidikan multikultural, apakah itu bersifat terintegrasi di dalam mata pelajaran? Jadi ada misalnya ya mata pelajaran tertentu yang di dalamnya itu memang dipersiapkan untuk bersikap toleran atau terbuka terhadap perbedaan, menghargai pandangan-pandangan yang berbeda dan seterusnya, atau lebih mengarah kepada metode. Jadi tadi misalnya menggunakan metode debat. Jadi ini saya kira perlu diklasifikasi ya. Misalnya kalau di Salafiyah mungkin saja menggunakan metode, ya. Atau kalau di Khalaf menggunakan ada mata pelajaran tertentu, ya. Jadi misalnya di perguruan tinggi ya dengan adanya moderasi beragama itu diminta untuk setiap ada salah satu mata kuliah yang diintegrasikan dengan moderasi beragama. Jadi supaya ini benar-benar dapat menginspirasi kepada peserta didik untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan itu sendiri. Nah, kemudian dari setiap bahan tadi itu ya, misalnya ada aspek akidah, aspek fikih, aspek tasawuf ya, itu saya kira perlu juga dipetakan ya dalam konteks pendidikan multikulturalnya. Kalau misalnya wilayah ilmu kalam di ketiga pesantren ini, apakah misalnya ya pembelajaran tentang Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahli Sunnah ya. Jadi ini perlu juga dilihat termasuk fikih dan tasawuf. Jadi kalau di ini juga yang di bawah ya di Polman ini kuat dengan tasawuf ya. Bahkan di antara firqa-firqa itu saling bersaing. Bahkan ada satu firqa bersaing satu sama lain. Ya, ada yang memandang sayalah khalifahnya dan saling mengklaim ya. Ini perseteruan yang sifatnya abadi ya. Karena egosentrisme atau perebutan wilayah sektoral. Nah, kemudian selanjutnya ketika melihat dari tiga disparitas dalam konteks model pendidikan multikultural ini, mungkin nanti ada setiap ciri khas pondok pesantren itu akan melahirkan ciri khas karakteristik mulai dari apa tujuannya, kemudian bahannya apa, metodenya apa, media yang dia gunakan apa, kemudian sistem evaluasinya. Jadi itu akan terlihat misalnya di Salafi seperti apa, mulai dari tujuan dalam pendidikan multikulturalnya, ya apa bahannya yang biasa diajarkan, kemudian menggunakan media apa, metodenya seperti apa, kemudian sistem evaluasi. Begitu juga di kontes Khalaf ya. Khalafnya di pondok pesantren modern itu seperti apa, kemudian di campuran juga seperti itu. Nah, nanti pada kontes itulah yang akan Anda bisa menemukan suatu temuan ya, satu titik di mana Anda akan bisa merumuskan suatu teori, terutama ketika dihubungkan dengan konteks kearifan lokal ya di Mandar, ya seperti apa karakter orang Mandar di dalam pemahaman keagamaan, kemudian interpretasinya kepada kearifan lokal. Jadi apakah orang Mandar itu lebih radikal mempertahankan budaya atau ajaran agama? Tapi kadang-kala juga ada sifatnya kasistik, lebih mempertahankan budaya daripada ajaran agama. Ya. Contohnya ya, kadang ada baku tikam di situ ya. Nah, itu atas nama agama atau atas nama budaya? Kan kebanyakan itu kelihatannya atas nama budaya. Jadi ini juga perlu dilihat ya, supaya masyarakat itu di Polman ya, karena ini rentan sekali. Bagaimana kira-kira model pendidikan multikultural yang relevan dengan
budaya yang ada di Polman ya, budaya Mandar yang ada di Polman. Karena Mandar ini banyak versinya ya, ada versi Polman, di Polman itu banyak versi juga. Iya. Ada Balanepa, ada Mapili, ada Polman, Sinambung. Iya. ada Binuang ya. Ya. Nah itu ya, kalau di Majene itu ada Banggai, ada Pambuang, ada Segala, ada Tapalang. Itulah Pitu Uluna, Pitu Wabana Binanga ya. Ya. Jadi beda lagi kalau Pitu Uluna Salu. Salu, ada di atas itu. Nah ini saya kira perlu dielaborasi sedemikian rupa untuk menghubungkan dengan kearifan-kearifan lokal itu. Jadi, terutama misalnya dalam konteks kehidupan sosial, yang paling mengikat itu misalnya kalau ada pilkades, ada pilkada, ini sangat rentan sekali. Gitu. Saya menginginkan kalau bukan yang berdarah biru untuk maju. Ini kan memonopoli ya, memonopoli kebenaran dan bersikap tertutup ya, mempertahankan feodalisme misalnya di dalam masyarakat. Dari segi teknis penulisannya ini diperbaiki, ditinjau ulang kembali, dikutu-kutui supaya bisa diadaptasikan sesuai dengan template yang ada di S3 itu sendiri. Kira demikian untuk saya, dan sebagai harapan nanti saya akan rekam ya ini Zoom kita ini, dan insya Allah saya akan kirimkan link Zoom-nya untuk dicermati kembali. Siap, Profesor. Ya. Maju, karena nanti ini ketika promosi akan banyak nanti datang orang Polman, nanti jamaahnya nanti yang muncul itu bertanya-tanya, ini tidak menguasai atau tidak terlalu penting ya, karena tidak dihubungkan dengan kondisi yang ada di Polman dan seterusnya. Jadi kita harus jaga marwah itu. Ya. Nah, insya Allah dan saya yakin saudara Sudirman mampu memperbaiki sesuai dengan harapan tadi dari Dewan. Baiklah Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, kami atas nama program studi, program pasca sarjana mengucapkan banyak terima kasih kepada para Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan ujian tutup disertasi secara virtual pada hari ini. Dan tentu kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saudara Promopendus jangan diam dan tertidur. Setelah ini akan aktif di dalam memperbaiki dan berkomunikasi dengan para Dewan Penguji. Kemudian marilah kita mengakhiri kegiatan ujian tutup disertasi ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.